Okay, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to do a computer networks group project that is making a topography from three different buildings that are E6, E8, and E11. Okay, this group including me, Aditya Yuda, as a moderator. There is Mas Damar Hazik, Mas Arjuna Nur, and Mbak Nurdiana. Now, let's get to the project overview. In this project, we are making jaringan from three different buildings. There are E6, E8, and E11 using tree topology. Both three buildings has a different floor. There are three floors. And our objective is to build the network from those buildings with the optimal quality and not using much money. From that, we know our purpose. First one, we can say we can design this topology. Second, we can make three networks optimally without costing so much money. Third one is to fulfill our exam. And the last one, we know how to use Cisco Packet Tracer. Now, talking about Cisco Packet Tracer, in this project, we are using the software called Cisco Packet Tracer. And for the hardware, we use LAN cable, server, router, multi-layer switch, and the access point. Now, we are talking about the topology first before we going to talk deeply about the network. Topology, tree topology is a configuration about network of a computer where the computer is interconnected in a hierarchical way. Why we use the tree topology is because it is very tidy. The scalability is very good. The management for us to make it good. And the fourth one, the efficient is more efficient for the cable. The fifth one is how easy we are to identify each node. And the last one, we can tolerate if there are any error in the subnetwork. Now, first thing first, we are going to talk about the E6 building. It has three floors. And the first floors, there is laboratorium of the electrical system. There is workshop room, and there are three lecturers room. On the second floor, we have two classes and three lecturers room. On the third floor, we have another electrical system laboratorium, electrical installation laboratorium, energy management room, classroom, and two lecturer room. So before we get into the estimations this building, I want to talk deeply about the network, but Mas Damar will share it to you. So please, Mas Damar, share it to us. Baik, terima kasih Mas Adit atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian jaringan gedung E6 Teknik Elektro. Baik, di sini ada server utama yang dimana memiliki jaringan 2000 yang terhubung juga dengan router utama pada port FA00. Nah, pada router utama ini, FA00 ini memiliki IP 2001, yang dimana dua ini adalah identitas dari server pusatnya. Setelah itu kita lanjut pada lantai satu. Nah, untuk lantai satu ini ketika menyambung dengan router penambah ini memiliki jaringan 101.0.0.0 yang terhubung dengan FA00.
Lalu setelah itu, router penambah pada lantai 1 ini menyambung dengan server dengan jaringan 11.0.0.0. Pada server ini juga nyambung pada port FA10 pada router lantai 1 ini. Selanjutnya ada switch. Switch ini menghubungkan semua device menjadi satu satuan. Seperti contoh, pada PC di manajemen energi ini, di saat kita melihat IP-nya, nah di sini tertera 11.00.13. Nah, berarti 11 ini adalah server yang diberikan, maksud saya identitas server yang diberikan oleh server lantai 1 ini, lalu ke-13 ini adalah IP klien, seperti itu. Lalu kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2 kurang lebih sama susunannya. Terdapat server yang memiliki jaringan 21.0.0.0. Di sini juga terdapat switch yang menghubungkan semua PC yang terdapat pada lantai 2 ini. Lalu yang ketiga, ada server juga yang dimana memiliki jaringan 31.0.0.0. Lalu terhubung juga dengan switch yang menghubungkan server ini dengan PC-PC lainnya. Baik, di sini terlihat DHCP dari server lantai 3, di mana default kedua ini diambil dari IP si router lantai ketiga ini. Lalu setelah itu kita setting start IP address-nya, setelah itu baru kita save. Mungkin sekian saja rangkaian jaringan dari gedung E6 yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay, thank you very much, Mas Damar, for the great explanations about the A6 building. Now let's get back into our costs for making this network, especially for A6 building. First thing first, we need 4 pieces of server. Each server costs 8 million rupiah, so we need 32 million rupiah. Second, we need 3 pieces of router TP-Link TI, and each routers cost us 160,000 rupiah. So total of it will be 880,000 rupiah. Third, Intelinet 16-port gigabit Ethernet switch. We needed 3 pieces, and each is cost 1,050,000 rupiah. So total will be 3,150,000 rupiah. Fourth, we need 400 meters of cable, and for 1 meter costs us 4,000 rupiah. So in total, we need 1,600,000 rupiah. And the last one, we need 3 pieces of Wi-Fi. Each is cost 1,300,000 rupiah. And in total, we need 3,009,000 rupiah. So the total of making this network, E6 building network, is cost 41,130,000 rupiah. Next, we will talk about the E8 building. Same as E6 building, it has 3 floors. At the first floor, it has 2 student reset room, a lecturer room, podcast room, audio and video laboratorium, and digital electronic laboratorium. And the second floor, we have PLT room, a student reset room, microcontroller room, and another microcontroller KBK room, and an electrical laboratorium. And the third floor, we have classroom, 2 energy KBK room, 2 lecturer room, electromagnetic laboratorium, and instrumental and sensor laboratorium. Now, for this E8 building will be explained by Mbak Nurdiana Faiza. So without further ado, Mbak Nurdiana, the time is yours.
Terima kasih Mas Adit atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan jaringan dari gedung E8. Di sini ada server pusat yang terhubung dengan router utama dengan IP 300. Kemudian router utama ini dihubungkan dengan router di lantai 1 dengan IP 102.0.0.0. Kemudian router utama ini juga terhubung ke router lantai 3 dengan IP 202.0.0.0. Kita ke lantai pertama. Di sini ada server dengan IP 12.0.0.0. Dengan DHCP, kita menghubungkan server ini ke switch. Switch ini akan memberikan IP ke semua device. Kemudian ke lantai 2 sama IP dari IP servernya 22.0.0.0 dihubungkan dengan switch dan ke device. Begitu pula dengan lantai 3. Dengan IP 32.0.0 dihubungkan ke switch, switch dihubungkan ke device. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. All right, thank you, Mediana, for the great explanation about the network in E8 building. Now, let's get back into the details of the estimation costs for making the network for E8 building. We need server, firstly. We need 4 pieces of it, and the total of it will be 32 million rupiah. Second one is the TP-Link router. We need 3 pieces of it, and the total will be 480,000 rupiah. The third one, we need the switch, Intelinet switch. We need 3 pieces of it, and each cost 1,050,000 rupiah. The total will be 3,150,000 rupiah. And also, the same, we need 400 meters of UTP cable. 1 meter costs 4,000 rupiah. So in total, we need 1,600,000 rupiah. Lastly, we need TP-Link Wi-Fi. We need 3 of them, and the total of it will be 3,900,000 rupiah. So the total estimation for making the network of E8 building will be 41,130,000 rupiah. Last building that we want to talk about is E11 building. For the E11 building will be described in detail with Mas Arjuna. So for Mas Arjuna, the time is yours. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Adit. Dari sini saya akan menjelaskan struktur jaringan yang ada di gedung E11 Teknik Elektro. Untuk gedung ini sendiri cukup berbeda dari gedung E6 dan E8. Hal ini dikarenakan adanya beberapa lab komputer di lantai 2 dan lantai 3 gedung E11. Kemudian untuk server utama, kita akan hubungkan dengan router utama dengan network 10000 dengan IP server 1002 dan IP dari router yang terhubung dengan server 1001. Kemudian dari router utama ini, kita akan hubungkan ke router lantai pertama dengan network 100.0.0. Dari dari port router utama FA10 ini, kita menggunakan IP 100.0.1. Sedangkan untuk port F00 di router lantai 1, kita menggunakan IP 100.0.2. Dari router ini kita akan hubungkan ke
switch dengan total 24 port di sini, di mana dari switch ini akan kita hubungkan juga ke server dengan network 10.0.0.0. Dan dari network ini kita akan menggunakan jaringan yang sama dengan router lantai pertama. Ini dihubungkan dari port FA10 ini ke port FA0 dari server lantai pertama. Dari port FA10 ini kita gunakan IP 10.0.0.2 sehingga kita akan menggunakan IP dari router itu sebagai default gateway di sini. Kemudian untuk pengaturan DHCP kita menggunakan IP router tadi dan kita melakukan setting eh, full start IP dari IP client kita nantinya. Setelah itu dari switch kita hubungkan ke access point dan juga beberapa device lainnya seperti PC dan laptop. Misalnya dari sini. Nah, di sini terlihat bahwa PC telah mendapatkan IP secara otomatis setelah kita melakukan setting DHCP dari server lantai 1. Pengaturan ini berlaku juga pada lantai 2, di mana pada lantai 2 kita menggunakan IP network 20.0.0 sebagai server lantai 2 yang nantinya dari FA0 akan terhubung pada port FA20 router utama. Di sini kita juga melakukan setting DHCP dengan range yang sama yaitu bermula dari 10 sehingga nanti bisa kita lihat dari sini. Nah, di sini PC mendapatkan IP otomatis yaitu 20.0.021. Kemudian pada lantai ketiga kita hubungkan router utama ke router lantai 3 dengan menggunakan network 200.0.0.0. Di sini port FA30 router utama terhubung dengan port FA00 router lantai ketiga, di mana port FA30 ini menggunakan IP 200.0.0.1 dan di port FA00 ini menggunakan IP 200.0.0.2. Kemudian dari router lantai 3 ini kita hubungkan ke switch yang nantinya akan terhubung juga ke server lantai 3, di mana jaringan dari server lantai 3 ini menggunakan network 30.0.0. Di sini IP dari servernya adalah 30.0.1 dan default gateway-nya 30.0.2, di mana IP ini diambil dari port FA10 dari router lantai 3. Kemudian dengan melakukan konfigurasi DHCP yang poolnya dimulai dari angka 10, kita bisa mendapatkan IP otomatis untuk PC-PC yang ada di ruangan ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lantai 3 ini memiliki 4 lab komputer dengan kita asumsikan bahwa setiap lab memiliki 30 komputer. Seharusnya kita menggunakan router switch dengan total port 48, tapi dikarenakan Cisco tidak menyediakan switch dengan port 48, saya terpaksa menggunakan 24 port switch 2 biji per ruangannya. Nah, dari sini kita menghubungkan dari switch ini ke switch per lab komputer dengan kabel crossover. Kemudian dari sini kita dapat melakukan konfigurasi IP tiap komputernya. Dan konfigurasi ini dilakukan satu persatu untuk semua komputer yang ada di sini. Begitu juga pada access point ini tidak perlu ada setting tambahan lagi, kemungkinan hanya mengganti namanya SSID atau memberikan password di sini. Dan untuk menghubungkannya pada device, kita menggunakan PC wireless di sini.
Kemudian kita tunggu sebentar. Dari sini kita bisa memilih mana yang akan kita jadikan tujuan eh, jaringan wireless ini, misalnya WiFi 1. Maka laptop ini akan terhubung ke akses point di lantai 1 ini. Lalu bagaimana dengan IP-nya? Mari kita cek. Nah, maka dia akan mendapatkan IP otomatis eh, yang sejaringan dengan IP server di lantai 1. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Arjuna. Thank you Mas Arjuna for the absolutely amazing explanation about E11 building. Now, as we can expect it, we will also count the estimation cost for E11 building. From the network, we can assume that we need more devices. And yes, by looking at the table, we need more than the previous buildings needed. First, we need 4 servers with a total of 32 millions. And second one, we need TP-Link router. We need 3 pieces of them. And the total is 480,000 rupiah. Third one, we need Ethernet switch. We need 2 pieces of them with a total of 2,100,000 rupiah. And fourth, we need 5 pieces of Tenda gigabit 84 port gigabit switch. And each of them costs 2,600,000 rupiah with a total of 13 million rupiah. Fifth, we need 1 piece of Broad Strand Ethernet switch that costs about 1,500,000 rupiah. And then we need approximately 1 kilometers of UTP cable, and it will cost 4 million rupiah. And lastly, we need 3 pieces of TP-Link Wi-Fi with a total of 3,900,000 rupiah. So for this specific E11 building, the total estimation cost that we need to build the network is 56,980,000 rupiah. Much more expensive than the previous 2 buildings. Now, we will talk about the good things and the bad things, the drawbacks about our plans, about our project. And in this time, Mas Arjuna will explain it deeply. Thank you. So for Mas Arjuna, the time is yours, please. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit atas waktunya. Dari sini saya akan menjelaskan kenapa dalam proyek ini kelompok kami memilih untuk menggunakan satu server setiap lantainya dan tidak menggunakan satu server pada satu gedung. Yang pertama kita akan membicarakan kelebihannya. Untuk kelebihan yang pertama itu redundancy dan ketersediaan tinggi, di mana jika ada satu server yang error atau rusak, maka server lain tidak akan terkena imbasnya, sehingga server lainnya masih bisa beroperasi. Kemudian yang kedua, pembagian beban. Dalam kampus Universitas Negeri Semarang ini, tentunya banyak mahasiswa yang menggunakan jaringan WiFi, baik itu wireless maupun secara kabel. Dan juga khususnya di gedung S11 itu kan membutuhkan banyak sekali PC, dikarenakan banyaknya lab komputer, itu akan memberikan beban yang tinggi jika kita menggunakan satu server. Itu akan memberikan traffic yang tinggi sehingga nanti takutnya akan terjadi tabrakan traffic. Sehingga kami memilih untuk menggunakan 3 server. Kemudian untuk yang keempat, skalabilitas.
Nah, di sini itu kita lebih mudah untuk menambah maupun mengurangi jaringan yang sudah ada. Kita dapat lebih mudah untuk memodifikasi jaringan yang sudah ada. Kemudian untuk kelima, pemeliharaan dan manajemen. Pemeliharaan dan manajemen ini dapat dilakukan secara terpisah tanpa menghentikan seluruh server yang ada. Misalnya kita ingin memperbaiki server dari lantai satu, maka cukup lantai satunya saja yang kita maintenance, yang kita matikan layanannya. Sehingga lantai 2 dan lantai 3 masih bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, performa lebih baik dikarenakan beban dibagi menjadi rata dan juga tidak ditanggung oleh satu server saja, maka performanya lebih baik di mana traffic datanya, transmisi datanya akan lebih cepat. Lalu, apakah jaringan ini ada kekurangannya? Tentu saja ada. Yang pertama, biaya lebih tinggi dikarenakan kita butuh lebih banyak server dan lebih banyak router juga. Kemudian yang kedua, kompleksitas manajemen. Nah, ini mengacu pada mengelola server yang banyak itu sangatlah rumit. Terus yang ketiga, kebutuhan ruang fisik di mana setiap server itu membutuhkan ruangannya masing-masing. Di mana kita butuh 3 ruang fisik untuk server tersebut. Kemudian konsumsi energi. Dengan banyaknya server, maka konsumsi energi listrik juga semakin bertambah. Kemudian konfigurasi jaringan yang rumit. Banyaknya server juga akan menyulitkan teknisi dalam pengkonfigurasian jaringan. Kemudian kesulitan dalam koordinasi. Sinkronisasi data dan pemeliharaan sistem akan menjadi lebih rumit di jaringan 3 server ini. Kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya saya akan kembalikan ke moderator kita. Terima kasih. Okay, thank you very much, Mas Arjuna, for the explanations about the drawbacks and the good things about our project. Now, we want to say thank you for everyone who has done watching this video. I hope you enjoy about this video, and don't forget, if you guys have any feedbacks, please drop a comment below. And if you guys feel that you guys suggest anything, for example, like our methodology is not right or our methodology is not efficient, you can drop on the comment below. And don't forget to give a like button and share it to everyone who need it. And that's all from us. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.